Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ran Farezi, NRP 15202070 akan menjelaskan mengenai tugas pertemuan 5 dari praktikum pemrograman game. Nah, jadi di tugas kali ini saya sudah mengimplementasikan tugasnya, yaitu ada minimap, jam, fungsi energi, terus ada logo dan button. Nah, mungkin yang pertama saya akan presentasikan mengenai minimap, jam, fungsi energi dulu. Karena kalau logo dan button itu beda scene, jadi mungkin lama gitu pindah scene-nya. Nah, jadi ini adalah tampilannya. Di sini ada minimap-nya, di sini ada jam. Nah, di sini ada balok yang nanti jadi enemy-nya. Dari minimap dulu ya. Nah, jadi minimap itu dasarnya adalah kamera ya. Nah, si kameranya itu dia dipindahin ke atas. Nah, gini. Jadi si kameranya itu nanti bikin kamera baru. Nah, terus kameranya dipindahin ke dekat player. Nah, terus dikeatasin. Terus si rotasi X nya di 90 derajat, jadi biar ngadap ke bawah kayak di sini gitu. Nah, terus habis itu di kanvasnya kita bikin namanya ada mini mesh sama minimap border. Nah, kalau border tuh buat pinggirnya, buat kayak border pinggiran lah gitu. Nah, terus kalau mini mesh itu buat maskingnya, jadi biar si mapnya itu nggak lebih dari bordernya. Nah, di minimapnya sendiri ada scriptnya lumayan sedikit ya. Jadi di sini tuh cuman kayak ngedapetin posisi dari si playernya aja gitu. Jadi si mapnya itu ngikutin playernya kayak di sini. Jadi pertama faktor 3 new position, nanti dapetin posisi playernya. Terus new position Y masukin transform position Y nya. Jadi intinya dia ngedapetin posisi player, terus dimasukin ke si mini kameranya atau minimapnya gitu. Langsung ke penjelasan kedua, itu ada ada teman ini untuk enemy ya. Nah, jadi enemy-nya itu biar muncul di minimap, kan di sini di minimapnya ada warna merah bulat ya. Nah, di situ ada ini enemy. Jadi pertama kita bikin balok. Nah, terus si baloknya itu nanti disimpan di bawah. Nah, terus bikin yang namanya quad deh, kalau nggak salah ya, quad. Nah, jadi si quad itu benar quad untuk jadi si quad itu dia di satu sisi dia bisa dilihat, tapi di sisi lain dia nggak bisa dilihat, jadi kayak tembus gitu. Kita dilihat dulu. Nah, sisi quadnya itu dia dikeatasin, terus si rotasinya di X nya 90 derajatin, jadi biar hadap ke bawah. Nah, pas sudah ngadap ke bawah, kita bikin namanya tuh kayak buat warnainnya. Nah, di sini jadi pertamanya itu bikin namanya material. Nah, si materialnya itu nanti kan ini materialnya, nah, ada albedo. Nanti di albedo ini kita milih mau gimana gitu si buat tampil di mapnya. Kalau saya pakai yang enemy icon. Nah, jadi habis masukin nanti berubah jadi gini warnanya. Terus si ukurannya diubah dulu, jadi biar terlalu besar atau nggak terlalu kecil gitu di minimapnya.
terus di atas bawahin gitu biar takutnya nggak kelihatan nanti. Intinya diatur aja lah sampai kelihatan gitu di minimap. Nah yang selanjutnya ada buat energi. Energinya itu letaknya ada di bawah health bar ya, jadi energi bar itu ada di bawah yang warna biru. Nah buat bikin health barnya udah di pas itu ya, pas kemarin gitu, pas pertemuan kemarin. Nah sekarang bagian scriptnya, jadi biar si health barnya itu ngurangin kalau pas kita lari. Nah si scriptnya itu ada di sini kalau nggak salah. Jadi scriptnya itu namanya HUD Manager. HUD Managernya itu bentar, di mana ya? Oh iya, HUD Managernya itu di sini. Jadi pertama kita bikin empty object, terus masukin script HUD Manager. Nah untuk scriptnya sendiri agak rumit ya memang, karena disatuin gitu semua yang berhubungan sama HUD-nya dimasukin ke sini. Jadi di sini tuh disatuin code buat ngurangin energi barnya sama buat jam. Jadi pertama di scriptnya kita panggil library tambahan, itu Unity Engine untuk UI. Nah terus ini buat variabelnya kita pertama bikin current energy image. Kenapa image? Karena ini kan si barnya juga image ya gitu, jadi emang image. Terus teksnya timenya text karena ini text gitu. Terus bikin private game object player, seperti biasa player itu kan game object, dibikin di sini. Terus bikin float ada energi, max energi, kecepatan lari, input X, input Z. Ini energinya kita isi 200, terus maksimal energinya juga 200. Ini kecepatan kayak biasa buat kecepatan playernya pergerakan. Nah ini input X sama input Z digunain ya soalnya buat kayak gerakan si playernya gitu ya, buat positioning si playernya gitu, jadi dia gerak ke arah mana. Nah ini di startnya pertama kita kita cari dari player itu, cari player, terus kita dapetin komponen pergerakan player, terus kita dapetin variable speed larinya ya, kan di pergerakan player ada speed larinya gitu. Nah jadi kita dapetin di sini, kita ambil gitu. Terus di update mungkin ada beberapa. Pertama ada kecepatannya kita ambil dari kecepatan pergerakan player, dari script pergerakan player. Misalnya input X, input Z kita dapetin dari XZ juga, sama variable dari pergerakan player. Terus di sini ada fungsi energi drain, update energi, terus ada update time. Energi drain jelas ya, jadi buat ngurangin energinya. Nah isi fungsinya itu, jadi kalau kecepatannya sama dengan kecepatan lari, terus input X nya lebih besar dari 0, input Z lebih besar daripada 0, dan energinya itu harus lebih besar daripada 0, maka energinya bakal ngurangin. Jadi kalau playernya bergerak, energinya bakal ngurangin 10 dikali time delta time. Nah sementara kalau misalnya kalau energinya kurang dari max energi, maka si energinya akan nambahnya itu 15 dikali time delta time. Untuk update energinya, jadi buat refresh energinya gitu biar nambah lagi. Untuk rumusnya ada float ratio energi per max energi. Terus nanti di sini current energy transform local scale. Jadi kan
tadi bentuknya image ya, jadi mainannya skala gitu buat ngisi energi gitu. Jadi nanti si energinya ngurangin terus tambahin lagi, itu mainannya skalanya gitu, jadi digeser. Terus ada waktu ya, ada jam. Nah di jamnya ini pertama ada hour, ada minute untuk jam, terus ada buat menit. Nah buat jam sendiri kita bikin variable hour, terus kita dapetin dari envirosky instance game time hour. Envirosky itu kan yang ini gitu, jadi yang semuanya. Jadi di envirosky itu ada jam, ada langit gitu, ada cahaya juga dari matahari, terus rotasi pagi siang malam. Nah di situ kan ada jamnya. Nah kita ambil hoursnya, terus ambil juga minutesnya. Nah terus kita bikin juga variable buat variable stringnya di sini, game hour, game minutes. Nah untuk code-nya itu, jadi kalau misalnya jamnya lebih besar daripada 0 dan kurang dari 10, maka jamnya itu akan ditambahin 0. Jadi biar nanti kan kalau misalnya jam 9 09 ya harusnya kan, nah jadi biar ada 0 di depan 9 nya gitu. Sementara kalau enggak ya langsung ditambahin aja gitu, langsung dapetin nilainya. Yang minute-nya juga sama sih logikanya gitu juga. Jadi kalau misalnya menitnya lebih dari 10 kalau lebih besar daripada 0 tapi kurang dari 10 gitu, kayak menit 1 sampai 9 kan harusnya 09, sementara kalau nggak pakai ini nanti jadi malah 9 doang. Jadi nanti ditambahin 0 terus minute to string, soalnya kan ini bentuknya string. Terus udah, ini kalau misalnya lebih dari 10. Nah ini buat nampilin ke sininya, buat nampilin di gamenya. Jadi time text, jadi teksnya ini diganti ke game hours to string yang tadi udah didapetin jamnya, ditambah petik buat titik 2 nya, jadi biar ada titik 2 nya, game minutes, jadi jam terus menit. Ya segitu sih paling. Nah terus jangan lupa si clocknya ini kan tadi bikin clock pakai teks ya, ini canvas new UI text. Nah terus minimesma, kalau minimesma ini raw image, soalnya dia nggak pakai image dia, tapi dia dapetin ini source image-nya itu maskingnya. Oh ya salah, jadi maskingnya mah dari sini, border dari sini ya gitu sih intinya. Nah ini jadi current energinya MP bar-nya kan, MP bar ada di sini, energi bar itu. Nah nanti di drag masukin ke ini, time-nya juga yang clock masukin ke sini. Terus kita run coba ya. Nah ini udah masuk, ini kan jamnya nambah gitu. Terus kalau jalan energinya kurang tuh ya, jadi muncul merah gitu di atas musuhnya. Masih dummy sih musuhnya, masih ini. Terus kalau dia jalan, ini belum ada animasi jalannya, jadi masih kayak lari. Tuh nambahin energinya ya gitu. Di sini jamnya juga udah nambah ya. Nah terus kita pindah ke main menunya. Main menunya itu ada di scene. Nah ini main menu, kita pindah, kita save dulu aja biar aman. Nah, ini menunya, jadi emang baru sampai sini ya, di modulnya juga, di video
yang dia learning. Jadi dia baru nyampe logo, terus button pertamanya isinya Neo Game. Untuk ngebuatnya sendiri sih, pertama bikin canvas di sini, bikin UI canvas. Nah ini canvas, nanti ada ini. Nah terus bikin logonya itu pakai image, terus tinggal masukin aja image-nya ke sini, ke source image, terus tinggal atur ukurannya. Terus ini yang button, kalau button itu ada buttonnya, new button ya, ini button. Nah tinggal atur aja gitu di sini. Transitionnya juga animation, terus yang normal trigger, high click trigger sama pressnya diisi, tapi yang selected sama disable nya dihapus. Jadi kalau misalnya di normal trigger atau di highlight atau ditekan, dia bakal ada animasinya, tapi belum sampai sana ya. Ya sekian mungkin presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.